Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu untuk mengingat-ingat nikmat ini, karena kemudian kadang-kadang apabila nikmat ini tidak kita ingat-ingat, kita lupa kepada siapa yang telah memberikan kita nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dari golongan oleh Allah, yang dimasukkan oleh Allah dari hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini. Bertepatan ini masih bulan Maulid. Alhamdulillah masih bulan Maulid. Syekh Amr izin tidak bisa hadir karena uzur beliau. Jadi kita akan mengisinya dengan apa yang sudah saya pernah baca di sini, yaitu tentang sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diantaranya adalah salah satu sebab apabila kita mempelajarinya, kita akan mempunyai hubungan yang dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang mungkin sebagian dari kita, kalau kita mempunyai tokoh idola, kita punya orang yang kita kagumi, kita akan mencari informasi tentang orang tersebut, lahir di mana, bagaimana keadaannya. Itu biasa. Bahkan anak-anak muda itu mungkin tokoh-tokoh idola mereka hafal luar kepala tentang perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya. Ini adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya mungkin bagi kita tidak layak kita mengetahuinya, karena lebih pantas kita mengetahui orang yang sangat berjasa kepada umat Islam ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih pantas kita untuk mempelajari tokoh yang kemudian nanti menjadi pemberi syafaat bagi kita. Bukankah Nabi Muhammad itu lebih layak untuk kita pelajari, lebih layak untuk kita ketahui sirahnya daripada orang-orang yang mungkin jasanya tidak sebesar Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, apalagi orang-orang yang tidak pantas sebenarnya kita mempelajarinya, orang-orang yang mungkin sebagian mengenal orang kafir. Tapi itulah yang terjadi sekarang karena media sosial dan lain-lain, sehingga anak-anak kita lebih mengetahui kesebelasan sepak bola, hafal 11 tim daripada misalkan sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenyataannya seperti itu. Jadi ini adalah usaha dari kita, bagaimana kita mengenal baginda Nabi. Sering kita mengatakan saya cinta baginda Nabi, tapi bukti kecintaan kita harus kita buktikan dengan pengenalan terhadap beliau. Makanya di bulan Maulid itu kita mengundang penceramah. Tujuannya apa? Agar dia bisa menceritakan sosok baginda Nabi. Dan bulan Maulid ini salah satu bulan di mana kemudian umat Islam mempromosikan baginda Nabi. Bagaimana kita belajar sirah nabawiyah, belajar akhlak-akhlak Nabi, yaitu melalui bulan Maulid ini. Hampir semuanya mengadakan Maulid. Bahkan kalau di Madura itu katanya bisa sehari 3 kali, 4 kali, karena setiap rumah Maulid. Pagi Maulid, siang Maulid. Nah itu alhamdulillah, itu bisa berasnya nggak kalong itu di rumahnya itu. Pagi makan di rumahnya tetangga, siang di rumahnya tetangga, malam tetangga. Wow. Dan berkatnya luar biasa kalau di Madura itu. Kadang-kadang galon, air galon gitu. Bawanya gimana? Sakit punggung semua pulang dari Maulid. Kalau di sini macam-macam juga. Ada yang hadiahnya pete, ada yang macam-macam ya, digantung-gantung itu. Nah, ini termasuk bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita mengundang muballigh, kiai untuk kemudian menjelaskan sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sosok yang pantas untuk kita ketahui perjalanan hidupnya, sehingga kita bertambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemarin kita sudah membahas perjalanan beliau dan saya sudah menjelaskan tentang wahyu yang terakhir, yaitu
di Gua Hira pada waktu itu. Dan sekarang kita akan membahas tentang dakwah baginda Nabi setelah mendapatkan wahyu itu kepada umatnya. Yang ini akan terbagi menjadi 4 fase dakwah sebenarnya. 4 fase dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama adalah dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Ini berlangsung selama 3 tahun. Kemudian dakwah secara terang-terangan, tetapi melalui lisan saja, melalui ajakan, melalui dakwah dengan lisan saja. Ini berlangsung hingga Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga adalah fase dakwah secara terang-terangan disertai dengan melawan orang-orang yang kemudian memulai untuk berperang kepada umat muslim waktu itu. Dan ini berlangsung sampai perjanjian namanya perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Kemudian yang keempat adalah dakwah secara terang-terangan disertai dengan kemudian memerangi orang-orang yang dengan sengaja menghentikan dakwah Islam. Nah, ini insyaallah kita akan pelajari nanti di sela-sela misalkan Syekh Amr berhalangan ataupun setelah nanti Syekh Amr selesai tugas di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada penjelasan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan beliau selama 3 tahun. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW kenapa kemudian berdakwah sembunyi-sembunyi ketika pertama kali beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan agama Islam itu? Di antara salah satu faktornya adalah agar orang Quraisy yang pada waktu itu sangat fanatik terhadap Tuhan-Tuhan mereka, sangat fanatik terhadap berhala-berhala mereka itu tidak kemudian kaget dengan dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Bagaimana misalkan kita dapat bayangkan orang-orang yang fanatik menyembah berhala, melakukan haji dan disertai dengan sesembahan kepada berhala, menyembah kepada berhala, datang seorang dari kaum mereka sendiri, bahkan dari sanak kerabat mereka sendiri mengatakan kita harus beribadah kepada Allah. Ini kan menimbulkan kekagetan. Agar ini kemudian berlangsung secara lembut dan kemudian dakwah ini tidak kemudian mendapatkan perlawanan, maka Nabi Muhammad mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala agar di awal dakwahnya itu melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini tidaklah berdasarkan inisiatif beliau, tetapi ini adalah berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah. Apakah kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun ini ada rasa takut dari Nabi, misalkan dia akan disakiti oleh orang Quraisy, disakiti oleh orang-orang yang kemudian menentang dakwah Islam? Dikatakan bahwasanya sebenarnya Nabi tidak takut kepada hal itu semua, karena dari awal beliau ketika mendapatkan wahyu itu dan beliau mengetahui ketika malaikat Jibril yang saya katakan itu di wahyu yang kedua, setelah ada masa rentang waktu antara wahyu yang turun di Gua Hira dan Nabi merasa sedih karena wahyu itu enggak turun, tiba-tiba ketika beliau sedang berjalan ingin pulang dari rumahnya, tiba-tiba sosok yang mendatangi beliau di Gua Hira itu datang dan menampakkan wujud aslinya, dan dikatakan bahwasanya seperti memenuhi langit dan bumi sosok Jibril itu. Dan terdengar suara oleh beliau, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah." Itu akhirnya beliau juga gemetar dan langsung pulang ke rumahnya. Beliau tahu bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian sebenarnya beliau tidak ada rasa takut sama sekali, dan beliau yakin Allah akan menjaga Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenapa kemudian Allah mewahyukan kepada baginda Nabi agar kemudian dakwah ini selama 3 tahun ini beliau lakukan secara sembunyi-sembunyi? Di antaranya hikmahnya adalah agar orang Quraisy ini tidak kaget dengan kemudian dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Di awal dakwah ini yang masuk kepada Islam ini, memang Nabi tidak berdakwah kepada seluruh bangsa Quraisy pada waktu itu. Beliau mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang beliau yakin atau punya keyakinan besar akan ikut kepada Islam. Yang pertama adalah ya tentu keluarganya sendiri, istri beliau yaitu Khadijah,
beliau berdakwah kepada Khadijah. Jadi Khadijah ini termasuk orang yang masuk Islam pertama kali. Kemudian yang termasuk menerima dakwah Nabi yaitu sepupu beliau, putra dari Abu Talib, yaitu Ali bin Abi Talib. Kemudian ada juga pembantu beliau termasuk yang kemudian nanti diangkat anak oleh beliau, yaitu bernama Zaid bin Harithah. Kemudian sahabat dekat beliau, seorang pedagang yang lemah lembut bernama Abu Bakar. Kemudian sahabat beliau juga yang bernama Utsman. Ada juga sahabat Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang nanti disebut dalam Islam as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang menerima Islam pertama kali. Di antara orang-orang ini, kebanyakan selain yang saya sebut ini adalah golongan-golongan rendah dari kaum muslimin, yaitu dari golongan budak dan golongan orang yang tidak punya kedudukan apa-apa di bangsa Quraisy. Termasuk kalau kita kenal sahabat Bilal bin Rabah itu. Bilal bin Rabah ini bukan kemudian penduduk Arab asli. Beliau berasal dari Afrika atau Abyssinia. Kulitnya hitam, yang kemudian awalnya menjadi budak, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Hampir saja dibunuh waktu itu, ditindih batu dadanya ini, dan hampir saja dihantam dengan batu kepalanya, karena beliau mengikuti agamanya Nabi Muhammad, tapi Abu Bakar kemudian menebusnya dengan harga yang sangat tinggi. Jadi yang ikut kepada agamanya Nabi Muhammad pada waktu itu sekitar 30 orang, sedikit sekali. Selama 3 tahun berdakwah, yang ikut kepada Nabi hanya 30 orang, dan di akhir-akhir sebelum kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan itu dihitung jumlah muslimin tidak lebih dari 40 orang. Kalau mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun itu, berkumpul di salah satu rumah sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Al-Arqam bin Abi Arqam. Jadi Al-Arqam ini rumahnya dijadikan oleh Nabi sebagai tempat berkumpulnya umat Islam yang jumlahnya 40-an orang itu, menyampaikan ajaran-ajaran Islam di situ selama 40 tahun. Dakwahnya dilakukan sembunyi-sembunyi, kemudian sholatnya dilakukan sembunyi-sembunyi begitu, karena takut orang Quraisy ini kemudian kaget dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari perjalanan dakwah Nabi selama 3 tahun ini, kita akan mengambil beberapa hikmah yang akan berguna sekali, terutama bagi da'i di zaman ini untuk meniru baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama adalah kenapa Nabi Muhammad SAW di awal itu mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Kenapa? Karena dakwah Islam itu kalau kemudian dilakukan secara terang-terangan bisa saja akan terhenti seketika karena mendapat perlawanan yang sangat dari bangsa Quraisy. Bayangkan kalau Nabi kemudian langsung membuka semua ajaran-ajaran Islam di khalayak umum, tentunya akan mendapat perlawanan yang begitu besar dari orang-orang Quraisy pada waktu, dan bisa saja Nabi Muhammad ini kemudian dan sahabat-sahabatnya dihabisi. Dan terbukti di akhir sebelum beliau mau hijrah itu, beliau sudah mau dibunuh oleh bangsa Quraisy. Jadi setiap suku diutus pemuda yang sangat kuat dan menggunakan pedang yang tertajam, sehingga Muhammad harus dibunuh. Itu terakhir itu Muhammad harus dibunuh, sudah nggak ada pilihan lain, karena dia sudah istilahnya menggoncang kedudukan mereka ya, bangsa pembesar Quraisy. Di waktu itu memang ada istilahnya tidak boleh misalkan orang dibunuh tanpa sebab, dan itu bisa menyebabkan perang antara suku. Agar terbebas dari situ, maka yang dipilih adalah setiap suku mengutus satu pemuda, sehingga nanti Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib, keluarga besarnya Nabi, tidak bisa menuntut balas terhadap kematiannya Nabi. Jadi akan dibunuh dengan serentak, ditebas sekalian beberapa orang, sehingga semuanya membunuh begitu. Jadi tidak bisa menuntut kepada siapa, karena itu kesepakatan selain keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW. Itu terjadi. Jadi untuk menghindari hal semacam itu, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka ini juga bisa kita terapkan di zaman sekarang ini.
Jadi para dai yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala harus melihat kondisi masyarakatnya. Andaikan di sana belum saatnya berdakwah secara terang-terangan, belum saatnya kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan, maka dilakukan secara sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi dimulai dari yang kecil dahulu, karena katanya ulama, kalau ini kemudian dilakukan secara terang-terangan, bisa saja membuat orang Quraisy itu menjadi marah dan umat muslim dihabisi sama sekali. Padahal menjaga jiwa itu termasuk kewajiban kita. Misalkan juga di suatu tempat, andaikan kita berdakwah secara terang-terangan dan jumlah kita belum memenuhi, jumlahnya masih sedikit dan bisa dihabisi, maka kita harus berdakwah secara sembunyi-sembunyi agar menjaga jiwa kita. Jadi jiwa manusia itu kita harus jaga, karena kalau orang Islam masih ada kemungkinan di masa-masa yang akan datang Islam masih akan berkembang. Tetapi kalau dari awal Islam sudah dihabisi oleh orang kafir Quraisy, maka tidak ada kemungkinan Islam itu akan berkembang. Jadi menjaga jiwa agar kemudian tidak bisa melanjutkan dakwah Islam itu sendiri. Jadi yang dilakukan oleh baginda Nabi bersifat luas dalam berdakwah, yang harus juga kita ikuti sekarang ini. Ada saatnya kita lemas, ada saatnya kita keras begitu, ada saatnya kita lemah lembut, ada saatnya kita keras, tergantung dari medan dakwahnya seperti apa. Yang kedua, mengenai kenapa yang masuk Islam pertama kali itu adalah dari golongan-golongan budak, dari golongan lemah. Orang-orang pembesar Quraisy pada waktu itu tidak ada yang ikut baginda Nabi besar Muhammad SAW, termasuk paman beliau sendiri yaitu Abu Thalib. Walaupun beliau sangat mendukung dakwah Nabi, bahkan menjadi tameng yang menjaga Nabi Muhammad dari orang-orang Quraisy pada waktu itu, yaitu Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib ini tidak masuk Islam? Kenapa yang masuk Islam adalah golongan para muda, orang-orang yang du'afa, orang-orang lemah? Dikarenakan dikatakan di sini orang-orang yang lemah ini terbiasa mendapatkan perlakuan zalim daripada para penguasa di waktu itu. Jadi ada istilahnya orang memperbudak orang lain. Jadi keimanan Islam yang pada waktu itu mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah setara. Islam itu adalah setara. Tidak boleh orang memperbudak orang lain. Kita hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah, antara budak dan kemudian orang yang kaya raya, misalkan orang yang punya jabatan, yang dilihat adalah ketakwaannya. Jadi Islam mengajarkan itu, sehingga ketika ajaran Islam datang, para budak ini senang. Selain mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, juga kemudian ajaran-ajaran Islam itu cocok bagi mereka. Dan ini berbeda kepada pembesar-pembesar Arab pada waktu, Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk Abu Thalib sendiri. Mereka punya kedudukan di kaumnya, sehingga ketika Nabi mendakwahkan Islam, mereka gengsi karena mereka dalam tanda kutip sudah dipertuhankan oleh budak-budak pada waktu itu. Sama seperti Fir'aun itu gengsi. Padahal orang Quraisy pada waktu itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu gelarnya adalah Al-Amin sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Tidak ada yang meragukan kejujuran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi kenapa ketika beliau kemudian setelah mendakwahkan Islam, semua memusuhi beliau? Di antaranya adalah mereka gengsi dengan jabatannya ini. Ketika gengsi dengan jabatannya, maka di awal Islam itu yang banyak ikut Islam adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang kemudian tidak punya kedudukan di kalangan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Jadi termasuk Abu Thalib ini, menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun beliau adalah sosok yang kemudian sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW, kemudian sosok yang kemudian menjaga Nabi Muhammad SAW dari kejahatan orang-orang Quraisy pada waktu itu, tapi menurut kita Abu Thalib ini termasuk orang yang kemudian tidak masuk Islam. Sangat disayangkan oleh baginda Nabi, tapi inilah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika diajak oleh Nabi, wahai paman, ayo ikut agama Islam, beliau mengatakan, tidak, saya tetap atas agama Abdul Muthalib. Beliau menjawabnya seperti itu. Jadi menolak baginda Nabi untuk masuk kepada Islam. Jadi ini adalah dakwah Nabi Muhammad selama 3 tahun, yang kemudian dakwah selanjutnya, ini fase-fase selanjutnya lebih
lebih terang lagi ketika beliau berdakwah secara terang-terangan. Jadi ini hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin bagi yang berdakwah sekarang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nabi Muhammad ini, bagaimana ketika berdakwah itu kita mempunyai perencanaan yang jelas. Kebanyakan sekarang itu, mohon maaf, dakwah itu kan kadang-kadang tidak jelas begitu ya. Misalkan kita katakanlah khutbah Jumat di masjid-masjid itu, antara dai satu, khotib satu, dan khotib yang lain itu tidak ada istilahnya apa yang harus disampaikan. Jadi apa, bisa saja yang sudah disampaikan Jumat sekarang disampaikan lagi Jumat berikutnya, diulang lagi, karena memang orangnya berbeda, tidak tahu apa isinya, sehingga umat muslim kadang-kadang tidak mempunyai kalau di bahasa perkuliahan mungkin kayak silabus gitu ya Pak Joko, tidak ada kurikulumnya gitu ya. Jadi tidak ada dakwah yang jelas, sehingga orang-orang itu setiap kali yang maju ya sudah dia menyampaikan. Jadi kalau berdasarkan dakwahnya baginda Nabi, semua itu sebenarnya harus direncanakan, ada silabusnya, ada kurikulumnya. Sekarang mau bicara apa, tahapan dakwahnya apa, masyarakat di Taman Gading ini apa sebenarnya yang diinginkan, misalkan seperti itu. Jadi sasaran antara orang yang berdakwah dan objeknya menjadi pas. Mereka butuhnya apa, di sini butuhnya apa. Misalkan di sini sholat jamaahnya sudah bagus, tetapi mungkin misalkan di suatu tempat mereka tidak paham tentang hukum tentang zakat, maka kita jelaskan tentang zakat. Maka itu yang harus kita perhatikan ketika melihat objek dakwah ini. Demikian sedikit dari saya, karena memang ini sebagai badal daripada Syekh Amr. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari sirah baginda Nabi besar Muhammad SAW ini menambah kecintaan kita kepada beliau SAW. Demikian, barangkali ada yang ditanyakan mengenai sirah baginda Nabi ataupun hal-hal yang lain, bisa kita berikan waktu untuk pertanyaan. Monggo, mungkin ada yang bertanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Di awal-awal Nabi menerima wahyu, jadi berdakwah kepada keluarganya, mungkin ada berapa puluh orang tadi. Nah, apakah saat itu Nabi sudah melaksanakan istilahnya ibadah-ibadah ataupun misalnya sholatnya sebelum beliau dipanggil ke Isra Mi'raj itu? Apakah sudah melaksanakan ibadah-ibadah, ada sudah perintah ibadah-ibadah yang istilahnya mirip-mirip berdoa dan lain-lain, ataupun sholatnya bagaimana? Jadi di awal-awal wahyu beliau menerima itu. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih Pak Rasul. Jadi kalau ibadah yang dilakukan, yang sampai kepada kita informasinya, memang beliau sudah melaksanakan sholat, ada sholat, tetapi waktu itu sholatnya tidak dilaksanakan 5 kali seperti perintah dalam Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj itu kan ceritanya sebenarnya kita diperintahkan 50 kali, kemudian diringankan karena Nabi Musa mencegat Nabi Muhammad, sehingga kemudian didiskon sholatnya 5 kali, pahalanya 50. Jadi itu di peristiwa Isra Mi'raj itu. Sebelum itu yang sampai informasinya kepada kita, memang Nabi Muhammad SAW ini sudah sholat. Jadi sholatnya itu di waktu petang ya, di waktu petang apa subuh itu, dan rakaatnya hanya 2 rakaat. Jadi itu sholat sebelum diturunkannya perintah sholat. Jadi sholat 5 waktu menjadi wajib itu baru ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Sebelum itu sholat dilakukan 2 rakaat di waktu itu tadi, petang ya kalau nggak salah, petang apa subuh begitu informasinya. Itu jumlahnya hanya 2 rakaat. Jadi belum 5 waktu. Jadi waktu itu. Dan sholat ini sebenarnya adalah ibadah yang bukan hanya terkhusus kepada Islam begitu. Sebenarnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang sebenarnya inti ajarannya adalah sama, yaitu tauhid, mengajarkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mempunyai syariat-syariat sendiri, termasuk syariatnya Nabi Ibrahim. Kalau nabi agama Islam ini lekat dengan syariatnya Nabiullah Ibrahim.
lekat dengan syariatnya Nabiullah Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu adalah keturunan daripada Nabiullah Ibrahim. Jadi kita mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, dan semua agama pasti ada syariatnya walaupun syariatnya berbeda. Kalau saya lihat di agamanya Yahudi, agamanya orang Yahudi, itu sebenarnya sholatnya ya mirip-mirip dengan sholat kita. Ada beberapa gerakan yang mirip agama Yahudi. Wallahu alam, yang saya lihat di YouTube itu apakah seperti dulu yang diajarkan Nabi Musa atau tidak. Jadi seperti ada gerakan ruku, seperti ada gerakan sujud begitu. Jadi mirip. Agama Samawi itu mirip karena memang berasal dari suatu sumber, tapi yang kita yakini dalam Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama Kristen itu sudah banyak terjadi penyelewengan. Dulu mereka adalah sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terbukti yang pertama kali menolong baginda Nabi atau kemudian pendeta Bahiro itu adalah orang Nasrani, yang kemudian menyuruh Abu Thalib pulang dari negeri Syam ini. Ini kalau ketahuan orang Yahudi, ini ponaan kamu ini dibunuh, karena kegemarannya orang Yahudi itu adalah membunuh nabinya sendiri. Jadi kegemaran mereka adalah membunuh nabinya sendiri. Banyak sekali nabi-nabi mereka yang dibunuh. Termasuk Naufal bin Waraqah, saudaranya Sayyidah Khadijah, yang kemudian ketika Nabi dalam keadaan bingung waktu itu dari Gua Hira, itu kan Naufal bin Waraqah, oh Muhammad, yang datang kepada kamu itu di Gua Hira itu namanya Namus. Yang dimaksud Namus oleh Naufal bin Waraqah ini adalah Jibril itu sendiri, yaitu pembawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama-agama ini berkesinambungan, dan agamanya Nabi Muhammad pada waktu itu adalah meneruskan agamanya Hanafiyah namanya ya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu tawaf, itu terus haji, itu sebenarnya adalah napak tilas dari agamanya Nabi Ibrahim, yang awalnya tidak ada penyembahan terhadap berhala, baru tercipta penyembahan terhadap berhala itu ada salah satu orang Quraisy bernama Amr bin Luhai. Pada waktu itu sedang jalan-jalan kemana lah, refreshing mungkin gitu, berdagang, sampai di luar Mekah melihat kaum kok menyembah berhala. Amr bin Luhai ini terkesima, kok enak ya nyembah berhala. Akhirnya Amr bin Luhai ini pulang ke Mekah, kemudian menginspirasi semua orang dia menyembah berhala. Akhirnya terjadilah penyembahan berhala di Mekah. Katanya Nabi, ada yang bermimpi terhadap Amr bin Luhai ini, yang kemudian memulai penyembahan berhala di Mekah ini. Dilihat Amr bin Luhai ini oleh Nabi di akhirat, ususnya terburai dan dia menarik-narik ususnya sendiri. Karena memang orang kafir itu juga ada derajatnya. Semakin dia jahat, maka siksaannya juga lebih. Jadi begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW berdasarkan agamanya Nabi Ibrahim, dan sholatnya 2 rakaat di waktu petang begitu ya. Jadi belum 5 waktu, dan sholat 5 waktu baru diwajibkan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Begitu Ustaz. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pengajian kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi ilmu yang barakah dan manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamta wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولنا صلاة ولك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.